Dulu di sekolah kita belajar banyak hal mulai dari matematika, sejarah, sampai ilmu pengetahuan alam. Pelajaran-pelajaran itu memang penting, tapi ada satu ilmu nih ya, yang jarang banget diajarkan, padahal sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu personal finance atau ilmu keuangan pribadi. Ini bukan hanya gimana caranya menabung atau investasi di pasar modal, tapi lebih jauh lagi, ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola dan mengendalikan aliran dana kita sendiri supaya hidup kerasa lebih tenang, terhindar dari stres finansial, dan kita juga bisa mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Coba deh kita jujur aja, berapa banyak dari teman-teman yang merasa bingung atau bahkan panik saat menerima gaji? Atau mungkin kalian kesulitan menentukan prioritas keuangan kalau ada kebutuhan mendesak atau tiba-tiba pengen apa gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu sebagian besar disebabkan oleh minimnya bekal ilmu keuangan praktis yang kita dapatkan sejak dini. Padahal, kalau kita paham dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan keluarga. Salah satu hal yang paling fundamental dan krusial, yang sayangnya nggak masuk kurikulum sekolah, adalah membuat anggaran atau budgeting. Seringkali kata anggaran ini terdengar menakutkan, kesannya kita harus hidup irit banget dan tidak boleh bersenang-senang, padahal sebaliknya sih, dengan memiliki anggaran yang jelas, kita jadi punya rencana kemana aja nih uang akan mengalir. Kita bisa dengan sadar mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder yang sifatnya keinginan, dan yang terpenting, untuk tabungan dan investasi. Bayangkan aja kalau dari zaman muda nih teman-teman sudah terbiasa disiplin membuat anggaran, mestinya sih nggak ada lagi drama gaji cuma numpang lewat atau uang habis tidak berbekas. Cara memulainya juga nggak susah kok. Kalian tinggal catat aja semua pemasukan dan pengeluaran kalian, kemudian identifikasi pos-pos mana saja yang masih bisa dihemat atau dialokasikan ulang. Ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali atas kehidupan keuangan kalian. Selanjutnya, yang bisa dibilang puncak dari ilmu keuangan personal adalah investasi. Dulu mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa investasi itu seperti judi, atau hanya untuk orang yang kaya raya, atau hanya untuk mereka yang punya gelar di bidang ekonomi dan keuangan. Padahal, seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang banyak banget pilihan investasi yang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Mulai dari reksadana, obligasi pemerintah, sampai beli emas, semuanya bisa menjadi pilihan yang bijak untuk mengembangkan uang kita dan melindunginya dari inflasi. Semakin cepat kita memulai investasi, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan berkat keuntungan berlipat atau compounding effect. Ini adalah istilah di mana uang kita bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Jadi, jangan tunda lagi untuk mulai belajar tentang investasi dan mulai aja berinvestasi meskipun sedikit demi sedikit secara konsisten. Kemudian ada juga pentingnya memiliki dana darurat bahkan sebelum kita mulai investasi ya. Konsep ini seringkali diremehkan apalagi bagi mereka yang masih merasa masih muda dan juga masih sehat. Mungkin teman-teman mikir nanti aja kalau udah mapan baru mikirin dana darurat. Padahal yang namanya darurat itu kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak bisa menentukan kapan musibah atau kejadian tak terduga itu datang. Bisa aja teman-teman kehilangan pekerjaan secara mendadak, atau sakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, atau harus memperbaiki rumah karena bencana alam atau kebakaran. Semua ini bisa bikin kita panik kalau kita tidak punya bantalan finansial yang cukup. Dana ideal ini minimal banget setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin kita. Tapi ya lebih besar, lebih bagus juga. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kita nggak perlu lagi terpaksa berutang dengan bunga tinggi, atau kena pinjaman online, atau jadi harus menjual aset-aset berharga saat menghadapi situasi yang sulit. Ini bisa dikatakan adalah jaringan pengamanan yang bisa memberikan kita ketenangan berpikir. Ini bisa dikatakan sebagai pengaman yang bisa membantu kehidupan kita jadi lebih tenang. Aspek lain yang jarang disinggung dalam pendidikan formal adalah pemahaman mendalam tentang utang dan bagaimana membedakan antara utang baik dan utang buruk. Secara umum kita diajari untuk menghindari utang. Padahal nggak semua utang itu jelek sih. Ada utang yang produktif, misalnya seperti utang KPR atau kredit pemilikan rumah, di mana kita bisa membeli properti yang nilainya berpotensi naik, atau utang modal usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Ini adalah contoh utang yang bisa menjadi alat untuk meningkatkan aset atau penghasilan kita di masa depan. Sebaliknya, ada juga utang konsumtif,
Misalnya aja utang kartu kredit untuk membeli barang-barang yang nggak perlu-perlu amat atau bersifat impulsif. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Bunga utang konsumtif itu biasanya sangat tinggi dan bisa menjebak kita dalam lingkaran setan utang yang sulit untuk diputus. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan untuk berutang, sangat penting untuk berpikir matang-matang apakah utang ini akan memberikan nilai tambah jangka panjang atau justru akan menambah beban finansial. Sebagai catatan, kalaupun kalian mau pakai kartu kredit, penting banget untuk selalu bayar tagihan kartu kredit sebelum jatuh temponya. Karena ini bisa menghindarkan kalian dari denda keterlambatan dan bunga yang terus menumpuk. Dan ingat, jangan hanya bayar jumlah minimumnya aja ya. Kalau kalian hanya bayar minimum tagihan aja, maka sisa tagihannya itu akan terus dikenakan bunga yang sangat tinggi dan membuat utang kalian membengkak dan sulit lunas. Melunasi seluruh tagihan setiap bulan juga akan membantu riwayat kredit yang positif yang akan sangat berguna kalau suatu saat kalian mau butuh pinjaman besar seperti KPR atau kredit kendaraan. Selain itu, urusan utang piutang meskipun dengan keluarga atau teman, sebaiknya selalu dibuat kesepakatan tertulisnya supaya jelas dan menghindari salah paham di kemudian hari. Kalian juga berhak untuk bersikap tegas dan menolak kalau pinjaman itu akan memberatkan keuangan pribadi kalian. Karena banyak banget nih di Indonesia yang ngomongnya sih pinjem tapi sebenarnya ya minta karena uangnya tidak akan kembali lagi. Dan ingat, menjaga hubungan baik itu lebih penting dari sekedar uang. Jadi selalulah transparan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, ilmu personal finance ini adalah bekal hidup yang harus kita pelajari secara mandiri karena bisa jadi sistem pendidikan kita belum menyediakannya. Pengelolaan uang yang bijak bukan hanya tentang menghitung angka, tapi juga tentang memahami psikologi di balik keputusan finansial kita, tentang menunda kesenangan sesaat demi keuntungan jangka panjang, dan juga tentang membangun kebiasaan baik yang bisa membawa kita ke kemandirian finansial. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengelola uang, mulai dari membuat anggaran, membangun dana darurat, sampai berinvestasi, teman-teman insya Allah bisa mencapai kebebasan finansial yang sejati. Ini akan mengurangi tingkat stres dalam hidup, memberikan pilihan yang lebih banyak, dan yang paling krusial, membuka jalan bagi kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar, baik itu membeli rumah impian, membiayai pendidikan anak, atau menikmati masa pensiun yang nyaman. Makanya mulai dari sekarang, ayo belajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan personal ini demi masa depan yang lebih cerah dan stabil. Jangan lupa like dan subscribe dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!